Saat ini terjadi pembelahan di masyarakat Lampung. Pemberian gelar itu sangat sensitif. Hal itu bisa membuat perpecahan dan perang saudara. Perang saudara? Yes. Ibu sebetulnya punya daftar dosa Jokowi ya? Ya nggak usah saya, semua juga tahu lah. Mengkhawatirkan jika Jokowi dan keluarganya masih memiliki kekuasaan di negeri ini. Ya, khawatir terjadi kembali pelanggaran-pelanggaran HAM selanjutnya dan penerapan hukum yang tidak berkeadilan. Ibu ada trauma politik? Yes. Saya dilaporkan oleh polisi dengan delik merekrut memperalat anak untuk kepentingan militer sampai P21. Berapa bulan kemudian saya dapat surat keputusan Mahkamah Agung bahwa saya divonis 4 bulan penjara. Dan saya merasa saya dikriminalisasi. Masih terasa, Bu, traumanya? Masih terasa. Aksi kemarin mereka bergerak sendiri? Bergerak sendiri. Tidak ada yang mendanai? Tidak ada yang mendanai. Kepada siapapun yang bilang bahwa kami adalah orang-orang Jakarta yang sengaja dikirim ke Lampung untuk buat menolak Pak Jokowi, udahlah. Jadi kemarin yang turun orang Lampung semua itu, Bu? Orang Lampung semua. Saya nggak pakai masker. Nih saya nih. Saya orang Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah kita bersua kembali, dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan seorang emak ya, seorang ibu, seorang aktivis juga yang beberapa hari yang lalu melakukan aksi penolakan kunjungan mantan Presiden Joko Widodo di wilayah Provinsi Lampung. Apa alasannya mereka menolak kedatangan Jokowi, dan apakah mereka melihat ada agenda dari kunjungan Jokowi yang justru bisa merusak atau memperkeruh suasana di Provinsi Lampung? Saya akan berbincang langsung dengan narasumber kami. Segera saya sapa Bunda Mary. Bunda Mary, terima kasih sudah hadir. Siap, tapi pun. Ibu inisiator aksi menolak kedatangan Pak Jokowi di Lampung ya? Ya, salah satu saya sebagai inisiatornya. Oke, apa alasan Ibu menolak kedatangan Pak Jokowi di Lampung? Begini, ya, penolakan itu adalah sebenarnya kan setiap kita warga negara Indonesia ini kan bebas berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat di depan umum. Kenapa kami menolak? Karena dalam 10 tahun Bapak Jokowi memimpin negeri ini, masih banyak persoalan-persoalan yang belum selesai. Pertama, persoalan kemanusiaan. Contoh misalnya, ketika peristiwa 21-22 Mei 2019, itu banyak sekali itu korban yang terjadi. Salah satunya itu ada ayahnya hadir di sini, Harun Ar-Rasyid yang terbunuh. Belum lagi yang luka-luka, belum lagi yang dipenjara ratusan orang dari lintas provinsi pada waktu itu. Berapa banyak yang terbunuh itu ketika peristiwa 21-22 Mei 2019. Bagaimana nasib mereka hari ini? Tidak ada kabarnya, bahkan seperti yang hari ini datang Harun Ar-Rasyid itu ayahnya. Bagaimana seorang orang tua yang kehilangan anaknya? Jadi jangan sampai dianggap satu nyawa itu kayaknya pada pemerintahan kepemimpinan Bapak Jokowi seperti tidak berharga gitu. Contoh misalnya lagi pelanggaran HAM di kasus KM 50. Pengawal Habib Rizik, seorang murid ya, 6 orang murid yang mengawal gurunya. Itu kan semua tahu, seluruh Indonesia tahu peristiwa itu. Dibunuh dengan begitu sadisnya. Kita melihat kan dari foto-foto bagaimana luka-luka tembak, bagaimana memarnya. Ya. Terus apakah mendapatkan keadilan? Tidak. Kemudian apakah ada empati? Pemimpin pada waktu itu memimpin negeri ini. Siapa? Pak Jokowi kan. Masalah kemanusiaan. Ya. Belum lagi masalah-masalah penerapan hukum yang tidak berkeadilan. Berapa ratus orang, tokoh-tokoh, ulama, mahasiswa, aktivis yang dipenjarakan ketika Bapak Jokowi memimpin negeri ini. Tapi di sisi lain, Silvester 2019, kasusnya sudah inkrah di Mahkamah Agung.
pada tanggal 20 Mei 2019. Apakah dipenjara sampai hari ini? Enggak. Itu kan penerapan hukum yang tidak berkeadilan. Orang yang kita mengkritik, menyampaikan aspirasi, mungkin tidak berkenan yang dikritik, main tangkap-tangkap aja, penjarain. Jangan mentang-mentang Sylvester adalah pendukungnya Bapak Jokowi, yang kami dengar juga pada waktu itu mendapatkan jabatan sebagai komisaris BUMN. Hari ini masih berkeliaran. Entah di mana. Apalagi yang hari ini, yang lagi hangat-hangatnya, masalah ijazah. Ya, kami menganggap, ya, kalau Pak Jokowi itu seorang negarawan, hal yang simpel sebenarnya bisa dilakukan. Tidak harus memenjarakan anak bangsa sampai berapa orang yang akan dipenjarakan, 13 orang kan kemarin kawan-kawan kami yang ditersangkakan. Seharusnya simpel aja. Ini ijazah saya. Silakan ahli-ahli forensik mau mengujinya. Lihat kan di depan publik. Kan tidak ada larangan. Ya, oke. Ibu, jadi sebagai warga Lampung, Ya. apa alasan utama Ibu menolak kedatangan Pak Jokowi? Begini, mohon maaf ya, kami menduga ada agenda besar. Roadshow-nya Bapak Jokowi akan keliling seluruh Indonesia. Apa itu? Untuk kepentingan anaknya Gibran kelak di 2029. Kan itu di beberapa tempat itu kan PSI yang baru-baru dibentuk itu. Ya kan? Nah, jadi kami menganggap begini, bahwa ketika ada kepentingan 2029, sementara banyak hal-hal seperti yang saya ceritakan tadi ketika Bapak Jokowi memimpin negeri ini, apalagi seorang Gibran, ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, ya, secara umur pun, kemarin ketika dia mendaftar menjadi wakil presiden, itu belum cukup umur kan. Tetapi undang-undang kan dirubah tuh di MK. Sehingganya bisa lolos menjadi calon wakil presiden. Indonesia ini kan sedang carut-marut. Ekonomi carut-marut. Politik juga begitu juga. Sedang tidak baik-baik saja. Kita pengennya Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang yang memang sudah matang, cerdas intelektualnya, cerdas spiritualnya, yang memang secara ajaran agama kita juga kan kita diajarin bagaimana kriteria, ada 4 kriteria bagaimana memilih seorang pemimpin. Ya, oke, jadi dengan rekam jejak Pak Jokowi yang Ibu Mary sampaikan tadi, sebagai warga Lampung, Ibu tidak sudi Pak Jokowi menginjakkan kaki di sana? Ya. Hanya itu saja alasannya, tidak ada alasan lain? Ya karena banyak hal-hal yang kemarin yang menjadi PR ketika beliau memimpin negeri ini. Seperti itu. Jadi ketika kami membaca seorang presiden, kan baru presiden Bapak Jokowi aja. Ya, oke. Tapi kan Bu ada elemen masyarakat lain di Lampung yang justru memberikan gelar. Ya silakan saja. Begini, negara kita ini kan negara demokrasi ya. Ada yang suka, ada yang tidak, ada yang memberikan gelar. Ketika pemberian gelar pun itu kan menjadi kontra. Ini menjadi pro kontra hari ini di tengah masyarakat adat Lampung. Itu terjadi pro kontra itu. Di mana pro kontranya? Saya bukan tokoh adat ya, dan sebenarnya saya tidak punya kapasitas untuk bicara terkait dengan, karena ini masalah adat dan saya bukan tokoh adat. Okay. Tetapi kami mendengar bahwa ketika pemberian atau pengukuhan gelar atau pelantikan itu yang melantiknya atau mengukuhkan, memberikan gelar itu bukan raja-raja yang memang kapasitasnya secara hukum adatnya yang kami ketahui ya, seharusnya rajanya yang memberikan gelar itu. Tetapi kami ketahui bahwa itu bukan raja-rajanya yang memberikan gelar. Raja yang asli, raja Lampung yang asli. Iya. Oke. Gitu. Oke. Pro kontra itu masih terjadi hingga hari ini? Masih terjadi. Ya. Di medsos itu rame. Oke. Ada yang bilang, oh ini sah. Ada yang bilang, oh tidak. Gitu. Tidak. Dan saya kemarin itu kan sempat silaturahmi, saya diminta untuk ngobrol-ngobrol juga ya dengan mantan Kapolda Lampung, yaitu Pak Ike Edwin. Ike Edwin, mantan Kapolda Lampung. Beliau juga adalah tokoh adat Lampung di sana. Ya beliau juga sedikit menceritakan bahwa
pemberian gelar itu bukan diberikan oleh raja-raja dari adat-adat Lampung itu. Sehingga hari ini ya ada pro kontra lah, rame lah di medsos. Oke. Apakah itu maksudnya menurut Ibu Mary saat ini terjadi semacam pembelahan di masyarakat Lampung setelah kedatangan Jokowi? Iya, terutama persoalan pemberian gelar itu. Kan ini sebenarnya pemberian gelar ini sangat sensitif ya. Saya tidak berani terlalu jauh untuk berkomentar karena hal itu bisa membuat perpecahan dan perang saudara. Perang saudara? Yes. Kenapa? Ya, karena kan Lampung ini kan sangat menjunjung tinggi adat. Dan adat itu tidak bisa lepas dari adab. Sementara ya mungkin kemarin yang memberikan gelar itu, mengukuhkan dengan memberikan gelar itu, mungkin merasa bahwa dia sudah memang kapasitas dia untuk sudah bisa memberikan gelar kepada Pak Jokowi. Sementara kan ada sebagian dari tokoh-tokoh adat ini itu tidak sah kalau yang memberikan gelar itu adalah raja-raja dari adat Lampung itu sendiri. Gitu. Okay. Rame kan jadinya kan? Oke. Jadi menurut Ibu, kedatangan Pak Jokowi kemarin meninggalkan residu di masyarakat Lampung? Yes. Akhirnya ada pro kontra antara masyarakat adat pribumi Lampung. Pro kontra di masyarakat pribumi Lampung? Yes. Oke. Dan itu bisa berpotensi menimbulkan hal-hal yang bisa menciptakan instabilitas di masyarakat Lampung? Iya dong. Iya, kan sangat sensitif. Itu sangat sensitif. Saya sendiri kalau untuk bicara terkait dengan adat gitu, sangat hati-hati. Oke. Sangat hati-hati. Tapi secara umum menurut Ibu Mary, bagaimana masyarakat Lampung merespon kedatangan Pak Jokowi kemarin? Ya, tentunya kan pro kontra ya. Ada hari ini kan saya lihat memang beberapa dari mantan-mantan bupati ya masuk ke PSI gitu. Termasuk juga mantan bupati saya dari Lampung Utara. Kemudian ada Bapak mantan Bupati Lampung Tengah, Andi Ahmad. Kemudian mantan Bupati Waikanan kalau nggak salah ya, Bustomi ya, mantan Bapak Bustomi gitu kan ya. Ya sementara kan sebagian masyarakat juga kan masyarakat ini hari ini kan kita kan sudah tidak buta, tidak tuli lagi. Medsos ini kan dari ibu-ibu, anak-anak itu melihat gitu bagaimana kejadian-kejadian kemarin gitu kan ya, ada pro ada kontra gitu. Kami sendiri, saya ada di ormas dakwah ya, tuh punya jamaah ribuan gitu. Dan mendengarkan juga aspirasi, kemudian itu ya pandangan sebagai masyarakat yang boleh dong kita di negeri ini. Oke. Nah, Ibu dan teman-teman yang lain yang melakukan aksi penolakan kedatangan Pak Jokowi itu murni karena ingin menyampaikan aspirasi atau ada pihak-pihak tertentu yang menggerakkan? Murni ingin menyampaikan aspirasi. Murni ingin menyampaikan aspirasi. Karena saya juga termasuk adalah salah satu waktu Pak Jokowi memimpin negeri ini, saya adalah salah satu yang diantaranya yang dikriminalisasi. Oke. Berarti Ibu ada masalah pribadi dong? Enggak juga. Ya, jadi gini ya, penyampaian aspirasi itu adalah tuntutan hati nurani. Oke. Ketika kita melihat kezoliman di depan mata. Waktu itu saya belum ada dikriminalisasi. Waktu KM 50 saya belum dikriminalisasi. Waktu 212 saya belum dikriminalisasi. Belum. Jadi penyampaian aspirasi itu adalah tuntutan hati nurani ketika kita melihat kezoliman yang terjadi. Pembunuhan yang terjadi yang dianggap satu nyawa itu tak ada artinya. Kita menyampaikan aspirasi ketika kita lihat penerapan hukum yang tidak berkeadilan. Yang dekat dengan kekuasaan bisa melenggang aja.
Dan aksi kemarin itu mewakili masyarakat dari berbagai daerah di Provinsi Ya, Lampung. ya. Dari mana saja Bu kemarin yang datang gitu, yang melakukan aksi penolakan? Ada yang dari Lampung Selatan, kemudian ada yang dari Tulang Bawang, ada yang dari Pringsewu, Lampung Utara, Oke. Bandar Lampung itu sendiri, Oke. dan yang lain-lain saya nggak tahu. Kadang kan masa cair kan kita nggak tahu Oke. satu-satu. Oke. Dan mereka bergerak sendiri? Bergerak sendiri, Tidak ada yang mendanai? tidak ada yang mendanai. Bahkan begini, kemarin aksi kami itu banyak sekali di medsos ya. Sehari setelah, bahkan belum sehari ya, malamnya langsung banyak. Keluar semua tuh. Yang dari orang-orang entah dari mana, dari lintas provinsi bilang, oh itu aksi itu adalah aksi bayaran emak-emak yang dikirim dari Jakarta sengaja untuk buat aksi ke Lampung. Ada yang bilang, siapa itu yang ngedanain, yang bayarin? Lucu banget gitu. Oke, jadi Dia masyarakat nggak bergerak sendiri. bergerak sendiri. Ya, jadi silakan ya. Saya pengen mengklarifikasi dan berpesan kepada siapapun yang bilang bahwa kami adalah orang-orang Jakarta yang sengaja dikirim ke Lampung untuk buat menolak Pak Jokowi, sehingganya dia bilang, oh itu ada yang pakai masker, coba buka itu, saya tantangin tuh maskernya, itu orang Jakarta semua. Udahlah. Jadi kemarin yang turun orang Lampung semua itu, Bu? Orang Lampung semua. Saya nggak pakai masker, saya orang Lampung. Kawan-kawan saya semua orang Lampung, jadi harapan udahlah kalau nggak tahu jangan asal ngomong gitu. Oke. Ibu, apa sih yang diresahkan oleh masyarakat Lampung terhadap Pak Jokowi ini sehingga sampai menolak kedatangan Pak Jokowi? Selain yang tadi sudah Ibu sampaikan di depan ya, bagi masyarakat Lampung apa yang mereka rasakan, yang mereka resahkan sehingga mereka menolak kedatangan Pak Jokowi? Ya, yang pertama ya, tadi sudah saya katakan bahwa dimanapun akan terjadi pro kontra. Ya, yang kami sampaikan itu adalah juga mungkin tidak diketahui oleh sebagian masyarakat Lampung. Ketika kami menyampaikan aspirasi kan kami mengungkapkan begini loh. Jadi kekhawatiran itu adalah dengan melihat kepemimpinan Bapak Jokowi kemarin, kami khawatir gitu. Apalagi misalnya ini ada wacana diduga bahwa 2029 nanti anaknya akan running lagi ya, menjadi presiden misalnya. Dan kami anggap bahwa belum mampu. Kenapa? Karena ya perlu belajar. Indonesia ini banyak SDM-nya. Oke. Gitu. Apalagi mohon maaf, kita kan dituntun untuk memilih pemimpin itu. Yang pertama itu yang amanah. Yang kedua sidik. Yang ketiga fatonah. Cerdas intelektualnya. Jelas bagaimana pendidikannya. Kemudian bisa membaca situasi suasana negara seperti apa. Cerdas juga spiritualnya. Dan tablik. Tablik itu seorang pemimpin harus mampu menyampaikan. Bicara di depan publik. Menyampaikan yang hak-hak, yang batil-batil. Jadi memang kita perlukan seorang pemimpin untuk Indonesia hari ini. Benar-benar orang yang sudah matang ya. Oke. Menurut Ibu sebagai warga Lampung, mengapa safari politik Pak Jokowi kick off-nya dimulai dari Lampung? Mungkin karena Lampung ini ada kita ini kan terkenal dengan gajah. Ya kan, terkenal dengan gajah. Kemudian hari ini Pak Jokowi kan roadshow itu untuk membesarkan partai PSI yang lambangnya juga gajah. Gitu. Ya, mungkin ada ke arah sana, atau juga mungkin ya ada pribumi sini yang memang intens berhubungan dengan beliau sehingganya bisa ya sudah di Lampung aja, nanti mereka yang mengatur gitu.
Tapi silakan aja, itu kan hak demokrasi, kita tidak menghalang-halangi, silakan. Dan jangan juga halangin juga kami ketika kami menolak, karena itu adalah konstitusional penyampaian aspirasi itu. Mereka mau mendatangkan, mau hadir, silakan. Nggak punya hak kita untuk menghalangi atau melarang, tidak. Tapi ketika kami menyampaikan aspirasi, penolakan dan apapun itu, yang penting nggak buat kerusuhan kan, jangan juga dihalangi. Gitu aja. Selebihnya silakan masyarakat yang mau memilih dan menilai. Selama 10 tahun memimpin, menurut Ibu Mary, apakah ada hubungan emosional antara masyarakat Lampung dengan Pak Jokowi? Hubungan emosional kayaknya selama ini nggak ada sih ya. Ya tapi kan sebagai bapak negara ya sih memang idealnya sih harus punya hubungan emosional ke setiap, bukan hanya ke Lampung aja ya, ke semua provinsi harus ada hubungan emosional. Jadi jangan datang tuh hanya ada kepentingan yang kepentingan pribadi, kepentingan untuk kekuasaan misalkan kan gitu. Ya seorang pemimpin itu ya memang harus ada hubungan emosional ke setiap rakyatnya dimanapun berada gitu. Menurut Ibu Mary, kunjungan Pak Jokowi kemarin ke Lampung ya, sebagai warga Lampung nih, lebih banyak positifnya atau negatif? Kalau ke saya dengan yang sudah apa yang terjadi, ya banyak negatifnya. Misalnya? Kenapa? Terjadi perpecahan antar masyarakat adat itu sendiri. Ini fatal loh, fatal. Saya sendiri untuk bicara terlalu jauh aja, kalau udah menyangkut masalah adat, saya nggak berani. Gitu. Kenapa? Ya ini kan adat ini sesuatu yang sakral ya. Yang sakral gitu. Salah dikit atau ada yang tergores sedikit, apalagi kami Lampung ini kan wataknya itu kan sebagai dikatakan dikenal keras kan, dikenal keras gitu. Jadi menurut saya seperti kemarin di Lampung Timur. Lampung Timur itu sampai kita lihat warga Lampung Timur melempar-lempar sembako ya, marah-marah sampai teriak-teriak kan, Jokowi pembohong gitu. Mungkin karena memang dijadwalkan ke sana terus nggak jadi, mereka sudah mempersiapkan sedemikian rupa atau apa, saya nggak paham. Tuh kalau ditanya ada manfaatnya atau enggak, ya itu yang terjadi, silakan aja masyarakat lihat. Gitu. Dan kami berharap supaya tidak terjadilah di wilayah-wilayah provinsi lain gitu. Di daerah lain? Di daerah lain, ya. Apa yang terjadi di Lampung? Apa yang terjadi di Lampung. Akhirnya ada gesekan antar suku adat itu sendiri. Kemudian kayak kami juga kan kemarin orang-orang punya negative thinking, bilangin kami ini utus dari Jakarta, mana ada. Ya. Menurut Ibu Mary, apakah Pak Jokowi mempolitisir sebagian masyarakat adat atau tokoh adat untuk kepentingan politiknya PSI dalam kunjungan di Lampung kemarin? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Pak Jokowi dan Allah yang tahu. Tetapi sebagai kita ini kan, masyarakat ini kan kebanyakan lugu sih. Iya kan, kebanyakan lugu. Tetapi ketika kita melihat ya PSI hari ini partai kan, partai ini ada kepentingan politik Bang. Nggak ada partai bergerak tanpa ada kepentingan politik. Gitu. PSI gimana di Lampung Bu? Sejauh yang Ibu Mary ketahui. Saya lihat terakhir-terakhir ini memang bermunculan ya. Kayak ada wakil mantan bupati saya ya, yang tadinya partai ini terus sekarang PSI pindah gitu. Dan mereka itu kabarnya bermasalah juga ya? Iya, yang saya tahu ada yang bermasalah. Secara hukum. Secara hukum. Ketika menjabat.
ketika menjabat. Yes. Oke, dari apa yang terjadi di Lampung, menurut Ibu, Pak Jokowi harus melakukan apa terkait rencana safari politik ke daerah-daerah lain? Ya, coba muhasabah dulu, ya kan? Dikaji lagi lah, supaya nanti tidak terjadi hal yang sama ketika beliau turun. Karena kan hari ini juga kondisinya kan Pak Jokowi lagi bermasalah masalah ijazah kan, gitu. Hari ini kan Dokter Tifa sudah masuk nih sidangnya. Orang-orang kan hari ini menunggu, Bang. Menunggu seorang Bapak Jokowi datang ke persidangan untuk menunjukkan ini ijazah saya. Kan suasana hari ini sedang tidak baik-baik saja. Dari segi emosional, dari segi persatuan, kesatuan. Terpecah belah, Bang. Gara-gara satu lembar ijazah ini. Antar kita yang tadinya dekat, hari ini banyak yang berseberangan. Terpecah belah. Ribut anak bangsa gara-gara satu lembar ijazah baik di medsos maupun di dunia nyata. Oke. Itu juga banyak terjadi. Yang saling lapor hari ini. Oke. Gara-gara ijazah Pak Jokowi yang mestinya, Masya Allah ya. Oke. Kami ini bukan siapa-siapa, Bang. Dan itu juga terjadi dengan pemberian gelar adat di Lampung itu juga menimbulkan persoalan pembelahan masyarakat tadi itu ya. Seperti yang saya katakan tadi. Oke, kalau sebagian tokoh adat merasa ini tidak sah. Kenapa? Karena yang mengukuhkan itu bukan dari raja-rajanya. Ada lagi yang udah sah. Nah itu kan akhirnya kan berseteru kan. Dan masalah adat ini akan lebih dampaknya. Akan lebih buruk dampaknya. Oke. Daripada ijazah itu sebenarnya. Yeah. Setelah Lampung kan rencananya Pak Jokowi akan melanjutkan safari politik ke NTT dan Provinsi Jawa Barat. Menurut Ibu Mary, apakah Pak Jokowi akan memainkan pola yang sama seperti di Lampung, di daerah-daerah lain? Ya bisa jadi. Karena kami duga sih itu ada kepentingan politik ya. Kami duga itu ada kepentingan politik untuk anaknya nanti 2029. Termasuk memanfaatkan tokoh-tokoh adat atau raja-raja Nusantara? Bisa jadi. Oke. Nah, sebagai mantan presiden, sebagai mantan pemimpin, menurut Ibu Mary sebagai warga negara ya, apakah memang perlu mantan pemimpin turun kembali ke rakyatnya, terlepas kepentingan politik untuk partai anaknya? Ya, turun ya silakan aja, kerja sosial gitu kan. Tapi ketika itu turun dan diduga ya ada kepentingan politik ke depannya yang akan menimbulkan seperti yang terjadi di Lampung, nanti dululah. Kita ini kondisi sedang tidak baik-baik. Rakyat Indonesia ini sedang terpecah belah. Sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia ini sedang tercabik-cabik, jangan ditambah-tambahin lagi. Ijazah belum kelar. Orang-orang yang hari ini belum sembuh luka anaknya yang kemarin terbunuh di peristiwa 21-22 Mei. Tragedi Bawaslu itu. Tragedi Bawaslu itu. 13 orang kawan saya itu ditangkap dan disiksa itu. Di Polda Metro Jaya itu disetrum. Meninggalkan trauma kan. Orang tua dari 6 pengawal Habib Rizik. Seorang murid yang mengawal gurunya dibunuh. Jangan dianggap satu nyawa itu tak ada artinya. Satu nyawa itu lebih berharga daripada bumi dan langit. Pembunuhan itu adalah pembunuhan yang kejam, sadis. Apakah mendapatkan keadilan hari ini? Enggak. Apakah selesai kasusnya? Enggak. Saya tahu ada yang melaporkan ke HAM internasional. Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional. Gitu. Ibu sebetulnya punya
daftar dosa Jokowi ya? Ya nggak usah saya, semua juga tahu lah. Nggak usah saya. Oke, Ibu jadi sebagai emak-emak juga mengkhawatirkan Kalau ya jika Jokowi dan keluarganya masih memiliki kekuasaan di negeri ini. ya khawatir terjadi kembali pelanggaran-pelanggaran HAM selanjutnya dan penerapan hukum yang tidak berkeadilan. Saya khawatir. Ibu ada trauma politik? Yes. Saya ada trauma politik. Kenapa? Ketika Pak Jokowi itu jadi presiden waktu itu, kan pernah ada Menteri Agama Yakut yang menganalogikan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Saya jadi korlap di kabupaten saya. Penyampaian aspirasi itu, surat pemberitahuan kita sampaikan jam 12 itu sudah selesai. Kemudian saya dilaporkan oleh polisi dengan delik merekrut memperalat anak untuk kepentingan militer. Terus sampai P21. Dan ketika mau putusan pengadilan, ya anak yang membawa kiai yang membawa santri itu datang ke rumah saya minta maaf karena dia sudah memberikan keterangan yang tidak benar kepada pihak kepolisian yang mengatakan bahwa saya yang menyuruh bawa santri. Akhirnya kiai itu mencabut BAP-nya. Kemudian saksi ahli dari pihak kepolisian juga mencabut BAP-nya. Saya divonis bebas murni. Tidak terbukti apa yang dituduhkan. Bebas murni saya. Terus jaksa kasasi. Saya kan tidak ngurus, bebas murni. Saksi ahli mencabut BAP-nya. Saksi fakta mencabut BAP-nya. Tiba-tiba berapa bulan kemudian saya dapat surat keputusan Mahkamah Agung bahwa saya divonis 4 bulan penjara. Itu. Dan saya merasa saya dikriminalisasi. Masih terasa, Bu, traumanya? Masih terasa. Bukan saya sendiri. Banyak. Ibu punya harapan apa? Proses apa yang Ibu inginkan terhadap apa yang menurut Ibu dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun berkuasa tadi itu? Maksudnya gimana? Iya, Ibu menginginkan apa terhadap Pak Jokowi atas apa yang sudah terjadi tadi? Seharusnya bertanggung jawab dong. Dalam bentuk? Dalam bentuk kan begini, pemimpin satu negara itu dia bertanggung jawab kepada bawah-bawahannya. Seharusnya dia bertanggung jawab seperti misalnya ya kasus KM 50. Ya kan, kasus KM 50. Seharusnya ini kan kemarin tuh masuk di sidang kan. Tapi kan pelakunya divonis bebas. Gitu. Kita itu dengan mata telanjang orang awam kita bisa melihat itu adalah pembunuhan yang disengaja. Sadis itu kita melihat dari luka-lukanya itu. Menurut Ibu Pak Jokowi harus bertanggung jawab? Pemimpin suatu negara itu dia bertanggung jawab kepada bawah-bawahannya. Misalkan ya ada yang didakwa dengan urusan korupsi. Kata para menterinya, saya hanya melaksanakan perintah dari Bapak Presiden. Seharusnya Bapak Presiden dong yang dicari yang bertanggung jawab, bukan para menteri di bawahnya. Anak buahnya. Bukan anak buahnya. Ada ya mungkin pengikut ataupun katakanlah pendukung Pak Jokowi. Ya masa semuanya harus tanggung jawab Pak Presiden? Kan gitu. Ya kalau tidak mau bertanggung jawab terhadap kebijakan yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang di bawah, nggak usah jadi presiden. Jadi Ibu Mary menginginkan ada proses hukum terhadap Pak Jokowi atas apa yang terjadi tadi itu?
Ya. Ibu punya harapan besar untuk itu? Iya. Kenapa? Apa yang membuat Ibu memiliki harapan besar? Ya itu tadi, sebagai seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab dia sebagai, misalkan contoh ya, hari ini terjadi seperti Nadiem, ya. Kita kan dengar bahwa hari ini kan sudah divonis kan. Tuh. Ada bahasa bahwa saya lakukan ini kan atas perintahnya Presiden. Jadi siapa yang buat kebijakan? Presiden. Kalau di bawahnya kan tergantung yang siapa yang merintahkan kan. Di mana keadilan? Dia melaksanakan perintah atasannya. Terus ketika dijerat hukum, bawahannya yang kena. Terus atasannya. Di rezim Prabowo itu akan terjadi menurut Ibu Mary? Wallahu a'lam bishawab. Pak Prabowo baru masuk 2 tahun ya. Baru masuk 2 tahun. Ya, kita berharap itu tidak terjadi lah. Kita berharap itu tidak terjadi. Dan yang jelas, dengan tadi seperti apa yang saya sampaikan dari persoalan HAM, kemudian penerapan hukum tidak berkeadilan. Kita pengennya seorang pemimpin yang memang. Oke. Kalau boleh menggambarkan, Ibu Mary menggambarkan Pak Jokowi itu sosok pemimpin yang seperti apa? Apa ya, saya mau membahasakannya ya. Seorang pemimpin yang ambisius akan kekuasaan. Ambisius akan kekuasaan. Ya. Kenapa? Anaknya itu kemarin kan belum cukup umur kan, Gibran. Tapi entah bagaimana proses perubahan peraturan undang-undang itu sehingga bisa diloloskan. Safari politik menurut Ibu Mary bagian dari ambisius kekuasaan tadi itu? Iya. Contohnya misalnya begini. Kaisang yang kita dengar kan baru ke PSI. Tiba-tiba sudah menjadi ketum PSI. Apalagi tuh ada tuh, nggak usah saya sebutin orangnya. Ketika kemarin Dr. Tifa dan Bang Roy Suryo nggak jadi dimasukin ke tahanan, tapi dibawa ke rumah sakit karena faktor kesehatannya, itu ada yang teriak-teriak, kan kecewa. Dia bilang, ini adalah kerjanya Pak Prabowo, saya tantang Pak Prabowo. Pak Prabowo itu bukan siapa-siapa kalau tidak ada Jokowi. Nanti 2029 kami akan menjadikan Gibran menjadi lawannya Pak Prabowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Kita lihat siapa yang menang. Itu relawannya yang bilang. Jadi di sana kami bilang, oh begini ya. Ada yang teriak-teriak begitu. Kami juga dari Lampung, mak-mak juga diteriakin. Itu adalah orang-orang yang dikirim dari Jakarta. Saya tahu mereka. Nanti kita cari tahu siapa yang biayain, siapa yang mendanain. Sok-sokan banget. Padahal masalah, teriak-teriak. Nggak malu tuh orang. Oke. Gitu. Ibu, ke depan tadi sudah kita singgung akan ada safari politik di daerah lain ya. Ya. Bercermin dari apa yang terjadi di Lampung. Ibu Mary ada pesan untuk
eh, rakyat di daerah lain terkait rencana safari politik Pak Jokowi? Ya, semoga bisa melihat dengan cerdas, kemudian mari kita menjadi bagian masyarakat yang bisa melihat, mendengar bagaimana uh, manfaat dan mudaratnya gitu. Kemudian mudah-mudahan saya berharap bahwa tidak ada lagi orang-orang di setiap daerah itu yang memanfaatkan juga untuk kepentingannya juga. Sehingga Pak Jokowi datang, tokoh-tokoh mungkin di daerah itu juga ada kepentingan dunia ya. Jadi utamakanlah kepentingan untuk kesejahteraan Oke. masyarakat. Terakhir pesan untuk Pak Jokowi, Ibu Mary? Apa ya? Pak Jokowi, selesaikan aja dulu persoalan-persoalan ketika Anda memimpin negeri ini. Terutama yang hari ini, masalah ijazah yang sudah membuat terpecah belah anak bangsa. Roadshow Bapak ke seluruh provinsi, nanti kami khawatir akan terjadi seperti di Lampung. Jadi lebih baik ayo kita membenahi negeri ini dengan sama-sama ya. Kalau Bapak masih keliling nanti terjadi seperti apa yang di Lampung, apa enggak tambah kacau ini Indonesia. Dan kami berharap bahwa Pak Jokowi lihat orang-orang Bapak yang hari ini bermasalah. Ya, termasuk masalah Nadiem, termasuk Menteri Agama, kemudian Tom Lembong, kemudian Bapak Noel dan lain-lain. Ya, jadi ya mudah-mudahan Pak Prabowo bisa merubah semuanya ini. Ya. Oke, Bunda Mary, terima kasih. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Bunda Mary, seorang aktivis perempuan, emak-emak juga yang menjadi inisiator aksi penolakan kedatangan mantan Presiden Joko Widodo yang melakukan safari politik di wilayah Provinsi Lampung. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.